Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, puji Tuhan. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan kembali belajar biologi. Namun sebelum ibu mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta semua untuk berdiri dan satu orang pimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali adik-adik semua. Baik, Ibu absen dulu. Bagaimana sekretaris? Apakah temannya hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Baik, Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian bisa panggil Ibu Megi. Ibu berasal dari Flores, Manggarai. Oke adik-adik semua, Ibu rasa sekian untuk perkenalan dan kita akan masuk ke materi. Adik-adik semua, materi kita hari ini itu tentang sistem organisasi kehidupan. Adapun kompetensi dasar, materi kita hari ini itu yang pertama, mengidentifikasi sel sebagai mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan dimulai dari tingkat sel sampai organisme dan komponen utama penyusunnya. Kedua, membuat model struktur tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, siswa dapat membedakan organisasi tingkat molekuler dan seluler. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan sel sebagai unit dasar kehidupan. Yang kelima, siswa dapat menguraikan Yang keempat, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang kelima, siswa dapat membedakan jaringan hewan dan tumbuhan. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan organ dan sistem organ pada tubuh manusia. Dan yang ketujuh, siswa dapat mendeskripsikan organisme dan penyusunnya. Oke adik-adik semua, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan. Nah adik-adik, Ibu akan masuk ke materi. Apa itu sistem organisasi kehidupan? Oke, Ibu jelaskan, organisasi kehidupan itu sama dengan bentuk kehidupan. Jadi, sistem organisasi kehidupan itu merupakan suatu perangkat elemen-elemen kehidupan, dimulai dari struktur paling kecil sampai yang terbesar, yang susunannya dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menopang kehidupan. Jadi mereka itu satu kelompok ya, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk menopang kehidupan. Organisasi kehidupan itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada tingkat molekuler dan tingkat seluler. Nah perbedaannya itu, kalau tingkat molekuler, setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai bahan dasar penyusunnya. Bahan molekul organik itu seperti asam nukleat, ada DNA dan RNA, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Contohnya dalam tubuh kita, karena kita disusun oleh molekul organik, ya kita disusun oleh protein, karbohidrat sebagai sumber tenaga, ada lemak, ada vitamin, dan ada DNA dan RNA juga dalam tubuh. Sedangkan kalau tingkat seluler, semua organisme bersel satu, contohnya lah jamur dan bakteri. Oke, paham ya perbedaannya. Nah, adik-adik, di sini gua akan jelaskan sistem organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama itu adalah sel. Sel merupakan struktur dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Dia itu sangat kecil ya. Paling kecil disusun oleh partikel-partikel kecil. Jadi adik-adik semua, kita tidak bisa melihat sel secara mata langsung kecuali kita melakukan sebuah pengamatan di bawah bantuan mikroskop. Di sini ada gambar, kalian bisa lihat. Bagian-bagian sel itu terdiri dari membran plasma, sitoplasma, ada nukleus, ada organel. Di mana membran plasma itu merupakan bagian terluar pada sel. Dia berperan penting dalam komunikasi sel. Dia berfungsi untuk menjaga sel-sel yang ada di dalamnya. Dia berfungsi sebagai pembungkus ya, atau pelindung sel. Yang kedua itu sitoplasma.
Sitoplasma itu berbentuk cairan. Fungsi utamanya adalah menyongkong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang ada di dalamnya. Sitoplasma juga berperan penting dalam melarutkan sisa metabolisme dalam tubuh. Oke adik, yang ketiga adalah nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan bagian sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan pada sel. Oke, jadi adik-adik semua, sel adalah bagian yang paling penting dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan materi genetik. Nah, adik-adik, sebagai tempat menyimpan materi genetik, disinilah letaknya DNA dan RNA. Disinilah letaknya adanya sifat pola pewarisan sifat ya, dari induk ke keturunannya. Misalkan si A yang menyerupai ayahnya, entah itu kulit, rambut, atau karakteristik lainnya. Disinilah tempatnya, dia berada di nukleus. Yang keempat adalah organel. Organel merupakan satuan yang terdapat pada sel, merupakan komponen-komponen penyusun sel yang bersifat hidup. Komponen-komponen itu seperti mikrotubulus, retikulum endoplasma, mitokondria pada sel hewan, badan Golgi, dan sebagainya. Oke, adik-adik semua, di sini ada gambar sel hewan dan struktur penyusun sel hewan. Di mana di gambar di sini sudah ditentukan nomor dan di sampingnya sudah ada keterangan. Di sini adik-adik semua bisa lihat gambar nomor 1 itu adalah retikulum endoplasma, 2 itu mikrotubulus, yang keempat ada mitokondria, peroksisom, sitoplasma, badan Golgi, membran sel, lisosom, mikrofilamen, ribosom, sampai dan nukleus ya. Semua ada di sini sudah dijelaskan nomor sama keterangannya. Oke, yang kedua di sini juga ada gambar sel hewan dan struktur penyusun sel. Bukan sel hewan. Di sini juga ada gambar sel tumbuhan dan struktur penyusun sel tumbuhan. Nah, adik-adik kalian bisa lihat gambar dan struktur penyusun sel tumbuhan. Itu gambar nomor 1 ada ribosom, nukleus, RE, mitokondria, peroksisom, kloroplas, vakula, mikrofilamen, badan Golgi, dinding sel, membran sel, sitoplasma, sampai dengan mikrotubulus. Nah, adik-adik semua, itu tadi gambar sel hewan dan sel tumbuhan serta struktur penyusunnya. Nah, oke, baik, Ibu lanjut. Sekarang kita masuk yang kedua adalah jaringan. Di atas sel itu ada jaringan. Nah, jaringan merupakan sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi adik-adik, jaringan itu adalah kumpulan beberapa sel yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Jaringan itu dibagi lagi menjadi 2, ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, apa perbedaan jaringan hewan dan tumbuhan? Ibu akan jelaskan. Yang pertama, jaringan hewan. Kalau jaringan hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan penyongkong. Di mana jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar. Dia sebagai pelindung dan penerima rangsang pada jaringan hewan. Kalau yang kedua adalah jaringan otot, di mana jaringan otot pada jaringan hewan itu sebagai alat gerak aktif. Di sini jaringan otot dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang ketiga adalah jaringan saraf, di mana jaringan saraf berfungsi untuk menerima, mengirim, dan merespon rangsangan. Yang keempat adalah jaringan penyongkong. Dia berfungsi untuk menopang tubuh hewan ya. Dia menopang jaringan hewan sebagai penguat. Salah satu contoh Ibu kasih pada jaringan hewan itulah jaringan saraf. Di sini nanti kalian bisa amati contoh jaringan saraf. Jaringan pada hewan itu jaringan saraf, di mana di sini jaringan saraf itu tersusun oleh beberapa sel. Ada dendrit, ada
Ada akson, ada selubung myelin, ada sinapsis, ada nodus Ranvier dan Schwann. Jadi contoh jaringan hewan itu adalah jaringan saraf. Oke, yang kedua adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu adik-adik disusun oleh jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyongkong. Di mana jaringan meristem kalau jaringan meristem pada tumbuhan itu dibagi lagi menjadi dua, ada meristem primer dan sekunder, di mana meristem sekunder atau dia terdapat pada kambium, menyebabkan pertambahan diameter batang, sedangkan kalau meristem primer terdapat pada ujung akar dan batang. Yang kedua adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis pada tumbuhan dia merupakan jaringan yang paling luar yang terdapat pada tumbuhan. Dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa jaringan epidermis adalah penjaga atau garda terdepan yang terdapat pada sel. Dia yang akan menjaga dan melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya dari berbagai bahaya atau gangguan yang masuk ke dalam tumbuhan. Yang ketiga adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim itu pada daun dia berfungsi sebagai proses fotosintesis karena pada daun mengandung zat atau klorofil. Kalau pada akar dan batang dia berfungsi sebagai menyimpan makanan cadangan. Contohnya itu kalau pada akar ada ubi, kalau pada batang ada tebu. Yang berikut adalah jaringan penyongkong pada tumbuhan. Jadi adik-adik, pada jaringan tumbuhan itu juga ada jaringan penyongkong, di mana dia berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis pada tumbuhan. Dibagi lagi menjadi xilem dan flum, di mana xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun, sedangkan flum berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sebagai contoh di sini Ibu kasih contoh salah satu jaringan tumbuhan adalah jaringan penyongkong. Kalian bisa lihat gambar di sini jaringan penyongkong itu sudah disusun oleh ada kutikula, kolenkim, epidermis, polisade, bunga karang, xilem, dan flum. Di sini juga Ibu akan kasih contoh jaringan pengangkut ya, ada xilem dan flum. Kalian bisa lihat jaringan xilem dan kalian bisa lihat gambar jaringan penyongkong dan jaringan pengangkut di slide. Oke, paham ya perbedaannya? Itu tadi perbedaan jaringan hewan dan tumbuhan. Kalau jaringan hewan terdiri atas jaringan epitel, otot, saraf, dan penyongkong. Sedangkan kalau pada jaringan tumbuhan terdiri atas epidermis, meristem, pengangkut, jaringan dasar atau parenkim, dan jaringan penyongkong. Next. Yang ketiga adalah organ. Yang ketiga adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Jadi adik-adik, organ itu adalah kumpulan jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, ada organ tumbuhan, ada organ manusia. Seperti pada organ tumbuhan ada akar, organ pokok tumbuhan ya, ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Seperti yang kita ketahui, akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari akar menuju daun, kan, sebagai tempat menyimpan makanan cadangan pada tumbuhan. Jadi kita bisa bayangkan jika tidak ada akar pada tumbuhan, otomatis tanaman atau tumbuhan itu akan mati. Begitu pula pada batang, dia berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Nah adik-adik, pada batang terdapat lentisel. Nah di lentisel inilah yang akan meneruskan air dari akar menuju daun. Sedangkan organ pada manusia, contoh organ pada manusia, adik-adik semua, organ pada manusia itu dibagi lagi menjadi dua, ada organ dalam, ada organ luar.
di mana organ dalam itu adalah organ yang terdapat dalam organ dalam tubuh manusia itu yang letaknya ada dalam tubuh manusia, seperti ginjal, jantung, paru-paru, usus, lambung, yang memiliki fungsinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui itu, kalau ginjal fungsinya dalam tubuh kita adalah untuk memompa darah, paru-paru sebagai organ pernapasan. Kalau ginjal itu sebagai salah satu organ pada sistem sekresi ya. Jadi itu tadi contoh organ bagian dalam manusia, ada jantung, ginjal, paru-paru, lambung, dan usus. Kalau organ bagian luar, organ bagian luar itu letaknya di bagian luar tubuh manusia ya. Contohnya kulit, ada telinga dan mata, di mana kulit berfungsi sebagai perasa atau peraba, juga sebagai salah satu organ sistem sekresi, yaitu sebagai tempat pembuangan terakhir pada sistem sekresi. Misalnya karena kulit itu salah satu organ sebagai tempat pembuangan sisa metabolisme yang tidak diperlukan dalam tubuh. Contohnya adalah keringat. Ya, terus kalau hidung dia sebagai pencium, entah itu mencium rasa bau atau wangi, maka itulah fungsinya hidung, dia mencium bau-bau yang ada di sekitar kita. Kalau telinga dia berfungsi untuk mendengar. Oke, paham ya contoh organ yang terdapat pada tumbuhan dan manusia. Nah, masuk yang keempat adalah sistem organ. Sistem organ adalah sekelompok organ yang bekerja sama untuk membentuk fungsi yang berkesinambungan. Jadi sistem organ adalah sekelompok organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang berkesinambungan. Nah, salah satu contoh itu adalah sistem pernapasan, di mana sistem pernapasan itu disusun oleh beberapa organ. Yang pertama itu ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, kalau dalam sistem pernapasan kan ada hidung. Fungsi hidung itu adalah sebagai tempat pertama masuknya udara. Di hidung ada terjadinya penyaringan udara. Nah, itulah fungsinya bulu-bulu halus yang terdapat pada hidung. Kalau laring melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang berbahaya. Kalau trakea pada sistem pernapasan itu berfungsi untuk menghubungkan laring dan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Kalau bronkiolus dia berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Kalau bronkiolus dia berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk. Jadi adik-adik semua, bronkiolus lah yang mengontrol semua jumlah udara yang masuk dalam tubuh. Misalnya dia perkirakan hari ini kita butuhkan udara berapa, kita mengeluarkan karbon dioksidanya berapa, kita membutuhkan oksigen berapa. Jadi itulah tugasnya bronkiolus, dia berfungsi untuk mengatur seluruh jumlah udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ yang paling penting ya dalam sistem pernapasan. Jika tidak ada paru-paru, otomatis manusia itu akan mati karena dia tidak bisa bernapas. Contoh yang kedua itu adalah ibu hamil sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu dimulai dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Seperti yang kita ketahui itu jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah mengedarkan darah dari jantung ke bagian organ dan jaringan tubuh. Darah berfungsi untuk membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Ibu juga kasih contoh ada sistem pencernaan seperti yang kita sudah jelaskan pada minggu lalu ya. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Fungsinya itu untuk mencerna makanan dan menyerapkan molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Ada juga sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu dimulai dari paru-paru, kulit, paru-paru, hati, dan kulit, berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Contohnya itu adalah keringat. Nah, sekarang kita masuk ke organisme. Adik-adik semua, organisme adalah organisasi kehidupan, adalah tingkat organisasi kehidupan yang berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Setiap sistem organ saling bekerjasama satu dengan yang lain. Kerjasama sistem organ itu akan membentuk suatu organisme. Contohnya itu adalah manusia. Manusia itu disusun oleh sistem organisme ya. Kita di dalam tubuh kita tuh disusun oleh beberapa komponen-komponen penting. Di dalam tubuh itu ada sel, ada jaringan, ada organ. Nah, komponen organ itu tadi seperti ginjal, jantung, lambung, anus, ada juga lambung. Nah, kerja sama organ itu terbentuklah satu sistem organ. Terbentuklah yang namanya sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pencernaan. Nah, jika semuanya berfungsi dengan baik, maka terbentuklah sebuah organisme, yaitu terbentuklah seorang manusia ataupun seekor sapi. Nah, adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, baik, Ibu lanjut. Nah, sekarang Ibu minta kalian mencari informasi dari internet atau buku mengenai pengertian sistem organisasi kehidupan. Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk menjawab. Yang sudah dapat silakan dibaca. Oke, baik, jawabannya tepat ya. Di mana itu sistem organisasi kehidupan adalah sekumpulan elemen-elemen kehidupan ya, yang dimulai dari struktur yang terkecil sampai yang besar, di mana struktur-struktur itu adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, Ibu juga ingin bertanya kepada adik-adik semua, apa perbedaan DNA dan RNA? Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk mencari. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit. Di sini ada 2 buah gambar, yaitu DNA dan RNA. Ada dua buah gambar, itu DNA dan RNA. Di sini kita perhatikan adalah apa perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama itu dilihat dari model gambar ya. Kalau diperhatikan gambar DNA, dia itu terbentuk atas 2 buah rantai atau helix. Kita bisa lihat ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Dia terbentuk oleh 2 buah helix. Sedangkan kalau kita perhatikan di RNA, dia hanya tersusun oleh 1 rantai atau helix, atau dia itu helix tunggal ya. Itu perbedaan yang pertama. Kalau perbedaan yang kedua, kita bisa lihat pada RNA, dia itu disusun oleh adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan kalau DNA, dia itu disusun oleh adenin, timin, guanin, dan sitosin. Bedanya, kalau di DNA dia terdapat timin, sedangkan kalau di RNA dia terdapat urasil. Oke, paham ya perbedaannya? Nah, sekarang Ibu minta kalian bekerja kelompok untuk mencari pengertian sel, jaringan, organ, dan sistem organ, juga organisme. Kalian berdiskusi mengenai pengertian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ibu kasih kalian waktu 3 menit ya. Berdiskusi ya mengenai pengertian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kalian juga mencari di internet, boleh
contoh-contoh dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Setelah kalian menemukan pengertian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, nah sekarang kalian cari juga contoh-contoh sel, contoh jaringan, contoh organ, contoh sistem organ, dan contoh organisme. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu ya tadi pengertiannya, semua yang dijawabkan adik-adik adalah betul. Jadi di sini ibu ada gambar sel, ada gambar jaringan, ada gambar organ, ada gambar organisme, dan sistem organ juga. Kalian perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik gambarnya, lalu kalian cari apa perbedaan dari gambar-gambar yang sudah ibu tampilkan, yaitu ada gambar sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah sekarang kalian cari apa perbedaan dari gambar-gambar yang ibu telah tampilkan. Kalian bekerja secara kelompok ya. Satu kelompok bisa 4 orang ataupun lebih, tidak apa-apa. Dan cari perbedaan dari gambar-gambar yang telah ibu tampilkan tadi. Oke, baik. Jika sudah selesai, silakan satu orang yang mewakili kelompoknya untuk membaca hasil diskusi kalian. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ibu ingin setiap kelompok menilai kelompok dari teman-temannya. Ibu ingin kalian menilai anggota kelompok yang lain, yang misalkan kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, kelompok 3 menilai kelompok 4, dan kelompok 4 lah yang menilai kelompok 1. Oke, baik, terima kasih. Sekarang ibu minta kalian untuk mengumpulkan semua hasil diskusi kalian. Nanti ibu periksa. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah bekerja dengan baik. Nah, di sini ibu akan menyimpulkan kerja kelompok kalian. Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Oke, baik adik-adik, organisasi kehidupan itu merupakan suatu perangkat elemen-elemen kehidupan, dimulai dari struktur yang terkecil sampai yang besar, di mana susunannya itu dimulai dari sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, dan organisme. Nah, adik-adik, di dalam tubuh itu ada DNA dan RNA. Apa perbedaannya? Dilihat tadi pada gambar, kita sudah tahu bahwa kalau DNA itu memiliki double helix atau rantai ya, sedangkan RNA dia hanya memiliki satu rantai tunggal. Dia memiliki rantai tunggal atau helix tunggal. RNA itu terbentuk oleh bahan penyusunnya adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil, sedangkan DNA bahan penyusunnya adalah guanin, timin, adenin, dan sitosin. Bedanya kalau DNA ada timin, sedangkan kalau RNA ada urasil. Tadi kan ibu cari pengertian sel. Nah, di sini ibu akan menyimpulkan apa itu sel. Ibu akan meluruskan jawaban kalian. Ibu akan meluruskan hasil diskusi kalian. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, tadi sudah diketahui bahwa bagian-bagian sel itu ada membran plasma, sitoplasma, organel, dan nukleus. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan itu dibedakan jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, perbedaannya itu adalah kalau jaringan hewan terdapat jaringan epitel,
otot, saraf, dan penyokong. Sedangkan kalau jaringan tumbuhan itu terdapat jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan dasar atau parenkim, dan penyokong. Yang ketiga adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa organ tumbuhan, seperti contohnya itu ada organ tumbuhan yang terdiri akar, batang, daun, bunga, dan biji. Kalau organ manusia dibagi lagi menjadi dua, ada organ dalam, organ bagian luar. Di mana organ bagian dalam itu letaknya di dalam, seperti jantung, ginjal, paru-paru, usus, lambung. Kalau organ bagian luar itu seperti kulit, telinga, hidung, dan mata. Yang berikut adalah sistem organ. Sistem organ sekelompok organ yang bekerja sama untuk membentuk fungsi yang berkesinambungan. Nah, adik-adik, contohnya itu Ibu ambil sistem organ pada manusia itu ya. Contohnya adalah sistem pernapasan yang terdiri ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf yang disusun oleh beberapa organ-organ penting dalam tubuh kita ya. Nah, yang terakhir adalah organisme. Organisme adalah organisasi tingkat kehidupan yang berupa molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Jadi dia tuh kumpulan-kumpulan molekul yang sangat penting ya, yang memiliki sifat hidup, yang berfungsi memiliki sifat hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa organisme itu kumpulan-kumpulan partikel-partikel yang dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Contohnya itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kerjasama sistem organ akan membentuk organisme. Misalkan pada tumbuhan dan manusia. Kalau manusia, itu kan manusia terdiri atas organ-organ penting ya, ada jantung, paru-paru, lambung. Nah, kerjasama organ-organ penting dalam tubuh itu, maka terbentuklah suatu sistem organ. Nah, terbentuklah suatu sistem organ. Contohnya itu tadi pada tubuh kita adalah sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem saraf, dan sebagainya. Kerjasama sistem-sistem itu, maka terbentuklah organisme. Ibu kasih contoh organisme adalah kita, karena kita disusun oleh organ-organ penting. Nah, kerjasama organ-organ penting dalam tubuh kita itu, maka terbentuklah sistem organ, yaitu organ sistem pencernaan, sistem saraf, sistem ekskresi. Nah, kerjasama sistem organ yang penting itu dalam tubuh kita, maka terbentuklah kita. Oke, baik, paham ya adik-adik semua materi hari ini. Itu tadi kesimpulan dari materi. Itu adalah kesimpulan materi diskusi kalian hari ini. Baik, Ibu rasa waktu kita sudah cukup. Maka Ibu akan tutupi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua pada hari ini. Sampai ketemu ya pada pertemuan berikutnya. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Saya minta semua adik-adik untuk berdiri dan satu orang pimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik semua, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap ikuti protokol kesehatan ya. Bye.